Well, hola people, konnichiwa. Baik again bersama Selvin di channelnya Kuda Tech. Dan kita serba hitam semuanya ya teman-teman, karena memang kita akan mereview sebuah produk yang sepertinya memang mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Kita sedang di era digital gitu loh. Dan brand yang bagus adalah brand yang mengikuti perkembangan zaman. Tidak seperti saya, seorang kudet, kurang update, makanya saya kurang mengikuti perkembangan zaman. Tapi karena memang saya dipaksa oleh teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman, makanya kini kita akan mereview sebuah produk yang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya dari Deepcool yang mengeluarkan series terbaru cooling mereka, yaitu Digital Series gitu loh. Sebenarnya cooling ini udah pernah kita review, tapi ini versi yang lebih up to date. Gak yang kudet ya, yang lebih up to date. Yaitu Deepcool AK400 Digital dan Deepcool AK620 Digital. Yang sepertinya ini sangat menarik sekali buat kita bahas. Karena memang mungkin menurut sebagian orang, fitur digital ini tidak begitu penting ya, atau sekedar gimmick belaka. Tapi menurut saya, ini adalah fitur yang sangat keren dan sangat fungsional gitu loh. Karena ya keren aja gitu loh kan, bisa menampilkan yang kita butuhkan gitu loh. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita review, kita ulas. Ini dia Deepcool AK400 Digital dan juga Deepcool AK620 Digital. Let's go. Kita mulai dari Deepcool AK400 Digitalnya dulu. Kalau yang non-digital itu kan ada 3 SKU berdasarkan warna bre. Mulai dari yang AK400 polos, heatsinknya masih warna silver biasa aja. Terus yang AK400 Zero Dark yang full hitam dan AK400 WH yang white edition. Nah, unit test kita kali ini pakai basis dari AK400 yang Zero Dark, jadi tetap kasih kesan sangar. Overall sih penampilannya nggak banyak berubah ya. Heatsinknya tetap dikasih motif kotak-kotak, terus udah tertempel kipas. Walaupun nanti pas mau masang ke soket prosesor, ujung-ujungnya tetap harus dilepas juga buat ngebaut. Untungnya di bagian spreadernya udah dikasih pasta dari pabrikannya. Lumayan, bisa ngehemat waktu 5-10 detik lah kalau ngolesin pasta sendiri. Soal dimensinya ya sama aja bre. Tingginya tetap 156 mm, tapi bobotnya sedikit lebih berat karena ada tambahan screen display digital dan modul RGB. Dari yang tadinya 661 gram, sekarang hampir nyentuh 700 gram. Perbedaan utama dari versi digital udah pasti di bagian top cover heatsink ini. Kalau di versi yang non digital sebenarnya udah cakep dan minimalis ya. Nah, di versi digital ini makin cakep lagi dengan screen display digital ditambah sentuhan list LED RGB di kedua sisi top covernya. Screen display digital ini selain menampilkan suhu prosesor secara real time, sekarang juga bisa menampilkan persentase usage-nya. Terus satuan suhunya bisa pakai Celsius ataupun Fahrenheit. Dan ada tambahan berupa LED bar yang dinamis ngikutin seberapa tinggi suhu ataupun seberapa besar CPU usage di PC kita. Sebuah inovasi produk yang menarik dan bermanfaat sih menurut saya. Tapi ada bayarannya bre. Pas kita lagi proses instalasi perkabelan, jadinya agak ribet karena ada tambahan 2 kabel berupa kabel 3 pin eRGB dan kabel 9 pin USB 2.0. Soal spesifikasi sih nggak banyak berubah karena pakai basis yang sama, masih sama-sama pakai 4 buah heat pipe, diameternya 6 mm yang berbahan tembaga dengan kemampuan menjalankan prosesor dengan TDP up to 220 watt. Cuma dari spesifikasi tertulis kipasnya ada sedikit improvement nih. Fan speednya masih tetap di rentan yang sama, mulai dari 500 sampai 1850 rpm. Tapi kemampuan airflow-nya sedikit meningkat ke 69 CFM dari yang tadinya cuma 66 CFM. Walaupun airflow-nya meningkat, tingkat kebisingan maksimumnya malah turun 1 desibel jadi 28 desibel aja. Dan yang paling oke sih power konsumsinya bre, ikut turun juga dari yang 1,56 watt jadi 1,44 watt. Ini lumayan loh, makin hemat. Sama seperti Deepcool AK400 series, AK620 yang non-digital juga ada 3 SKU. Unit test yang datang ke kita sama-sama pakai basis dari versi Zero Dark yang serba gelap ini. Tapi buat kalian para PC builder putih, tenang aja bre. Pasti Deepcool bakalan ngerilis yang white editionnya kok. Pas aku ke Computex kan emang udah ada yang white editionnya. Ya tinggal tunggu aja masuk ke Indonesia bre. Oh iya, kalau kalian bingung gimana cara ngelepas kipas di AK620 digital, gampang banget bre. Karena walaupun top covernya ini punya area yang sangat luas, tapi sistemnya ini modular atau bisa dibilang pakai mekanisme magnetik. Jadi buat ngelepasin kipas yang di tengah nggak akan susah. Soal bobot, karena AK620 series punya dual tower heatsink, bobotnya hampir nyentuh 1,5 kg. Beda sekitar 30 gram aja sih antara yang versi digital dan non-digital. Dan buat dimensinya, unit ini 2 mm lebih tinggi ketimbang unit AK620 non-digital, sekitar 162 mm. Ini perlu jadi catatan bre, buat casing yang kalian pakai, muat apa enggak nih? Nah, kalau casing yang kita pakai nih, buat
buat ngetes cooling ini adalah Deepcool CC560 yang punya CPU clearance di 165 mm. Pas-pasan banget sih sama unit Deepcool AK620 digital ini. Lanjut soal perkabelannya, sama-sama ada tambahan 2 kabel bre. Itu kabel 3 pin PWM buat ARGB top covernya dan kabel 9 pin USB 2.0 buat ambil data suhu prosesor dan CPU usage-nya secara real time. Kalau kita ngebahas spesifikasi, Deepcool AK620 digital ini jelas jodohnya sama prosesor-prosesor high-end dengan TDP tinggi. Kemampuan thermal dari AK620 ini mencapai 260 watt bermodalkan 6 buah heat pipe yang bakal nyalurin panas dari heat spreader berbahan tembaga ke dual tower heatsink yang berbahan aluminium ini. Soal kemampuan, kedua kipasnya sama-sama persis ya, sama-sama kipas kepunyaan Deepcool AK400 digital. Punya fan speed dinamis antara 500 sampai 1850 rpm yang artinya cukup senyap walau pakai konfigurasi dual fan. Mungkin yang perlu jadi catatan kalau pakai air cooler dengan dual tower soal RAM clearance-nya ya bre, perlu diperhatikan. Di kondisi standar, RAM clearance-nya sekitar 43 mm. Kalau misalkan RAM kalian mentok, kipas kanan yang posisinya di atas RAM bisa ditinggiin kok. Cuma ya tampilannya bakal agak ngejomplang bre. Tapi pas kita tes pakai RAM T-Force Extreme RGB, ini ternyata pas-pasan banget. Artinya masih oke lah. Terus soal kompatibilitas soketnya, kedua air cooler ini udah paling up to date. Bisa dipasang di platform AM5 dari AMD ataupun Intel LGA 1700. Itu dia pembahasan atau ulasan singkat ya mengenai spesifikasi teknis detailnya. Dan sekarang kita akan melakukan benchmarking atau melakukan pengujian dari kedua coolingnya Deepcool ini, yaitu Deepcool AK400 digital dan juga Deepcool AK620 digital bapak. Oke, sebagai pengetesan kita bakal make test bench yang udah kita pakai sebelumnya menggunakan prosesor Intel Core i5 12600K. Terus untuk motherboardnya kita pakai MSI MAG B660M Mortar Wi-Fi DDR4. RAM-nya pakai T-Force Extreme White Edition 2x16GB 3600 MHz dan VGA card-nya Palit GeForce RTX 3060 12GB dengan PSU FSP HV Pro 650W. Dan buat casingnya kita pakai Deepcool CC560 dengan 4 buah kipas yang terdiri dari 3 kipas sebagai intake di depan dan 1 kipas sebagai exhaust di bagian belakang. Perlu kita ketahui bre, kita tes dalam kondisi ruangan tertutup menggunakan AC di suhu kisaran 26 derajat Celcius dan casing dalam keadaan tertutup bre, pakai tempered glass gitu loh. Jadi untuk airflow-nya tadi udah kita jelasin juga. Dan untuk thermal pasta yang kita gunakan, kita pakai thermal pasta bawaan dari si coolingnya ini. Nah, buat Deepcool AK400 series udah tertempelkan thermal pasta di bagian heat spreader-nya. Tapi kalau yang untuk AK620 digital ini, untuk thermal pastanya dia dalam bentuk suntikan di paket pembelian. Jadi bisa dipakai berulang kali. Kalau AK400 digital kan dipakainya cuma sekali doang karena kan dia nempel di heat spreader, Pak. Untuk pengetesannya, prosesornya kita kan pakai Core i5 12600K. Nah, kita tes dalam kondisi default, gak diapa-apain. Jadi jalannya jalan ya terserah dia mau jalan di mana gitu kan. Dan untuk TDP-nya nanti kita bakal lihat di pengetesan. Pertama kita bakal tes dalam keadaan 3 kondisi. Pertama di pengetesan stress test pakai software AIDA 4 Extreme. Kedua kita tes pakai Cinebench R23 selama 10 menit. Dan ketiga kita bakal tes buat gaming untuk gaming AAA yaitu Cyberpunk 2077. Kita mulai dari yang Deepcool AK400 digital ini. Pakai single heatsink dan single fan juga 12 cm untuk suhu idle-nya di angka 38 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu maksimum pertama di AIDA 4 Extreme, kita stress test 10 menit juga tercatat suhu maksimumnya sekitar 66 derajat Celcius. Selanjutnya di pengetesan yang benar-benar fokus penggunaan CPU alias CPU bone yaitu Cinebench R23 selama 10 menit, tercatat suhu maksimumnya menyentuh angka 80 derajat Celcius bre. Dengan TDP maksimumnya di angka 130 watt. Dan buat skenario gamingnya, kita main game Cyberpunk 2077, suhu maksimumnya tuh masih terjaga di bawah 70 derajat Celcius. Tepatnya di angka 69 derajat Celcius dengan TDP yang fluktuatif sekitar 40-60 watt. Nah, kita lanjut ngetes yang gede ini nih, Deepcool AK620 digital. Pakai dual tower heatsink dan dual fan 12 cm. Bakal ada penurunan suhu atau enggak? Udah pasti ada sih. Dari yang single tower, single fan ke dual tower, dual fan. Pasti ya kita lihat lah ya untuk suhunya apakah ada penurunan yang signifikan. Pertama untuk suhu idle-nya. Suhu idle-nya tuh turun Pak ya. Jadi 34 derajat doang. Terus di pengujian AIDA 64 Extreme kita stress test 10 menit juga. TDP-nya 75 watt juga ya. Suhu maksimumnya cukup adem di angka 61 derajat Celcius. Next di pengujian yang cukup berat yaitu Cinebench R23 selama 10 menit. Si prosesor masih berjalan di TDP sekitar 130 watt. Dan titik tertinggi suhunya lagi-lagi turun bre. Dari yang tadinya mencapai 80 derajat Celcius di unit AK400 digital yang pakai single tower heatsink dan single fan 12 cm, sekarang turun menjadi 74
44 derajat Celcius. Dan terakhir buat pengetesan game Cyberpunk 2077 makin enjoy banget karena suhu maksimumnya tuh malah nggak sampai 60 derajat Celcius, mentoknya di 59 derajat Celcius doang. Jadi bisa disimpulkan ya, sebenarnya sih untuk prosesor Intel Core i5 12600K ini make yang AK400 digital juga masih aman banget karena buat main game kan nggak sampai 70 derajat Celcius gitu loh. Dan kalau misalkan kalian mau overclocking, ya udah jelas pakai yang Deepcool AK620 yang digital ini karena udah dual tower heatsink dan juga dual fan 12 cm gitu loh. Memang tercatat juga terbukti memang suhu 12600K ini adem ayem banget dipakein Deepcool AK620 yang digital ini men. Jadi mungkin Deepcool AK620 digital ini bisa dipakein buat Intel Core i7 ataupun Intel Core i9 gitu loh. Tapi dalam keadaan default ya, nggak di overclock gitu loh. Mungkin kalau di overclock ya Intel Core i7 ataupun Intel Core i5 ini udah adem banget dah, udah gokil banget. Dan mungkin buat teman-teman yang bilang, wah ini mah cuma gimmick doang buat indikatornya. Enggak men, kadang kita tuh males banget ya buat bolak-balik ngelihat suhu prosesor doang di aplikasi HW Monitor gitu loh. Jadi memang untuk digitalnya ini atau layarnya ini berguna banget atau fungsionalitasnya tuh ada. Jadi menurut kalian apakah dengan upgrade layar atau screen yang menampilkan indikator suhu dari prosesor yang kalian gunakan itu worth it untuk membeli si Deepcool AK400 digital dan juga Deepcool AK620 digital ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau kita ngelihat soal harganya, memang udah pasti lebih mahal. Untuk Deepcool AK400 digital ini harganya lebih mahal 120.000, harganya sekitar Rp549.000. Dan untuk Deepcool AK620 digital harganya 150 lebih mahal daripada yang non digital, sekitar Rp1.099.000. Jadi menurut kalian apakah kalian bakal upgrade cooling kalian ke Deepcool digital series ini? Coba tulis di kolom komentar ya, sambil nunggu yang white editionnya masuk Indonesia. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.